Jangan bilang-bilang, kembali bersama saya Coach Wira di podcast video Mantra Hati, Manajemen Transformasi Harapan dan Tindakan. Nah, di tengah pariwisata kita yang saat ini sedang menunggu satu keajaiban datang, kami sekarang sudah menghadirkan narasumber yang sudah memberikan banyak sekali kontribusi, upaya-upaya dan juga strategi-strategi dalam pengembangan UMKM atau UKM yang ada di Bali, termasuk koperasi. Beliau adalah Kepala Dinas di Provinsi Bali. Selamat datang, Pak. Selamat datang, selamat sore. Jadi kita sebutkan panganjali umat buat teman-teman semeton di Bali. Om Swastiastu. Langsung saja Pak, Titiang akan ada beberapa pertanyaan yang di dalam acara ini buat kalian anak muda dimanapun berada, supaya mendapatkan informasi, karena narasumber kali ini memberikan kita banyak informasi, termasuk jawaban-jawaban yang mungkin saja saat ini kalian belum tahu bahwa di Bali ini sedang aktifnya melakukan hal-hal yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat kita. Tapi mungkin kalian belum tahu nih. Nah, daripada nonton-nonton terus melulu, sekali-sekali konten ini mungkin bisa bermanfaat. Inggih, Bapak, pertanyaan pertama Titiang, kalau bicara tentang UKM Niki atau UMKM di Bali, Pak ya. Jadi ada berapa banyak, Pak, sebenarnya? Kalau kita lihat jumlah totalnya Niki, supaya generasi kita ini tahu, Pak. Baik, jadi terima kasih, selamat sore kalangan milenial dimanapun Anda berada, terutama kalangan milenial anak-anak Bali. Anak Bali, saat ini mungkin sedang stay home, mereka tidak kuliah, tidak sekolah, dirumahkan. Jadi lebih kalian tidak berdiam diri, namun ada suatu kegiatan yang bisa dilakukan yang ada manfaatnya bagi kalangan milenial. Nah, sekarang keharapkan kami anak-anak muda di kalangan milenial itu jauh lebih kreatif, jauh lebih inovatif, sehingga mari kita optimis, jangan kita pesimis menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. Setuju. Terkait dengan jumlah usaha mikro kecil menengah yang ada di Bali, sebenarnya datanya jumlah cukup banyak. Banyak ya. Hampir di 9 kabupaten kota itu 327.000 usaha mikro kecil menengah. 327.000. Namun dari jumlah yang begitu banyak, belum sepenuhnya tervalidasi datanya. Ini jadi kendala kita. Validasi. Jadi, data ini perlu kita melakukan validasi. Saat ini Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali sedang melakukan validasi data. Bagaimana ke depan itu UMKM selaku pelaku usaha mikro kecil menengah itu datanya sebagai online data system. Jadi kita diharapkan nanti data pelaku usaha mikro kecil menengah betul-betul datanya valid dan bisa dipertanggungjawabkan, sehingga siapapun masyarakat yang ingin mengunduh data itu, dia akan mencari informasi di situ, akan mengetahui usahanya apa, kemudian profil daripada usaha itu akan juga kelihatan di dalam online data system. Ini sekarang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Bali bekerja sama dengan Diskominfo Provinsi Bali. Mudah-mudahan akhir tahun 2020 datanya sudah kita bisa launching, dan siapapun akan bisa membuka data tentang usaha mikro kecil menengah ini, terkait juga dengan produk-produk unggulan saja, apa saja yang dihasilkan di setiap kabupaten kota. Jadi itulah. Kalau yang data yang sudah by name by address baru ada 65.000 UMKM. Itu jadi 165.000 UMKM. Nah, sehingga kita mudah-mudahan nanti Desember ini sudah tervalidasi datanya semua, dan ini pun kita nantinya tidak ada UMKM binaan koperasi, tapi semua UMKM kita membuat satu rumah besar tentang usaha mikro kecil menengah. Itu yang sementara ini datanya kan masih di masing-masing instansi, masing-masing BUMN. Ke depan itu tidak ada BUMN, kemudian instansi vertikal, kemudian dinas, itu datanya menjadi satu. Jadi satu ya. Jadi kita berkolaborasi dengan beberapa badan usaha milik negara, apakah nanti Pertamina, PLN, kemudian bank. Kita nanti kita sedang membuat rumah besarnya. Sehingga nanti
semua usaha mikro kecil menengah akan menduduki rumah besar. Dan ini bisa diakses oleh siapa saja. Siapapun bisa. Nah, tuh anak muda, kalian harus rajin-rajin akses. Jadi supaya mendapatkan banyak informasi. Jumlah itu tidak menentukan. Ya, yang terpenting adalah bagaimana kualitas. Kalau misalnya kalian nanti ikut membangun sebuah startup, nah bagaimana melakukan penelitian, kajian. Jadi yang sesuai dibutuhkan oleh orang-orang tertentu nih, segmen pasar mana yang kalian bidik nanti. Jadi di sini sudah disampaikan bahwa sedang dibangun wadah besar supaya menjadi mungkin lebih sistematis dan terintegrasi gitu ya, tidak parsial lagi kan begitu. Siapapun nanti sementara ini kan datanya masih bersifat parsial. Ada yang dari BUMN lain dia punya binaan UMKM, dari dinas juga lain. Nah, sekarang mari kita buatkan rumah besarnya usaha mikro kecil menengah yang ada di Bali, dan siapapun bisa mengaksesnya untuk itu. Dan sampai pun juga itu mereka akan juga sampai kita tahu produk-produk unggulannya apa, produk yang dihasilkan itu apa. Misalnya itu yang akan sedang kita pikirkan, kita sudah menuju ke arah itu. Menuju ke arah sana. Baik. Nah, kalau menurut Bapak nih pertanyaan yang berikutnya, apa saja nih syarat yang harus dilakukan anak muda supaya mereka itu bisa bergabung Pak dalam komunitas yang ada yang di Bali nih misalnya, apakah disebut dengan tim ekonomi kreatif atau apapun bentuknya. Tapi ini kira-kira Pak menurut Bapak? Sebenarnya anak-anak muda ini dia punya wadah sendiri karena mereka berkumpul. Bagaimana anak-anak muda ini sekarang mereka bisa untuk suatu usaha mikro kecil menengah itu mereka bergabung dengan beberapa kawan-kawannya yang namanya korporatisasi. Korporatisasi ini artinya kumpulan beberapa usaha mikro kecil yang sejenis, sehingga nanti mereka akan jauh lebih efektif kaitan dengan modal kerja, kemudian biaya produksi, kemudian biaya promosi. Misal mereka bisa tanggung bersama-sama. Nah, sehingga modal kecil yang dia miliki bisa kalau digabungkan dengan beberapa UMKM akan menjadi besar. Nah, di samping itu nanti pemerintah akan lebih mudah memberikan bantuan kepada usaha mikro kecil yang sudah tergabung di dalam wadah korporatisasi. Inilah, nah, sehingga nanti asal-asalan apa yang diperlukan bisa kita berikan bantuan. Kalau kita bentuk parsial perorangan, ini sangat sulit karena pemerintah tidak memberikan secara perorangan, tapi diberikan secara berkelompok atau secara suatu wadah, apa itu dalam bentuk lembaganya koperasi, apakah ada bentuk korporatisasi. Berarti kalau ada satu lembaga koperasi misalnya di masyarakat, dia membentuk sebuah produk, dia bisa masuk di korporasi ini. Bisa. Artinya begini, anak-anak muda itu sekarang dengan nantinya terbitnya Undang-Undang Cipta Kerja, yang tadinya koperasi itu jumlah anggotanya minimal 20 orang, dengan Undang-Undang Cipta Kerja ini jumlah anggota koperasi hanya 9 orang. Nah, kemudian pemerintah Provinsi Bali pun memberikan bantuan untuk pendirian akte notarisnya itu untuk tentang koperasi dibantu oleh Pemprov Bali. Nah, setelah mereka terbentuknya koperasi, nah, usahakan tidak membuat koperasi simpan pinjam. Jadi koperasinya bersifat apakah itu koperasi pemasaran, apakah itu koperasi produksi. Kalau mereka membentuk koperasi pemasaran, artinya mereka mau memasarkan produk-produk dari anggota koperasi itu sendiri melalui apakah nanti melalui transformasi digitalisasi, silahkan melalui online itu anak muda itu. Nah, untuk itulah nanti di koperasi ini kita bisa memberikan bantuan untuk modal kerja daripada koperasi. Wah, ternyata sangat menarik ini. Mungkin kalian anak muda yang menyaksikan acara ini, ketika bicara koperasi, mindset kalian tuh hanya simpan pinjam. Ini kuno, nggak menarik gitu ya. Ternyata sudah dijelaskan tadi bahwa koperasi ini tidak berbicara tentang simpan pinjam. Nah, mungkin pesan saya buat kalian semua, jika ingin bangkit di tengah kondisi kita saat ini, ada rumus nih saya mau sampaikan 3C Pak Kadis. Saya mau sampaikan sama anak-anak muda. 3C pertama itu adalah communication. C pertama communication. Kalian harus mampu berkomunikasi dua arah, baik ke dalam diri kalian, keluar diri kalian. Di dalam diri kalian termasuk ke situasi lingkungan, environment, pemerintah kita nih. Ada apa sih di pemerintah sekarang? Jangan sampai kalian tuh kerjanya ngeluh aja, nyalahin aja, tapi sebenarnya kalian tuh nggak berbuat apa-apa. Maka perhatikan C pertama, communication ya. Kamu atau kalian semua anak muda harus mampu berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait yang memiliki tujuan apa nih yang ingin dibangun. Lalu C kedua, kompetensi.
siapin tuh kompetensi kalian apa, keahlian kalian apa. Kalau membuat startup bisnis, coba cek kemampuan kalian ada nggak. Jangan sampai tanpa kompetensi, modal besar rugi, malah nanti nyalahin lagi gitu kan. Jadi C kedua buat kalian anak muda, kompetensi tolong disiapkan. Bagaimana jika kalian tidak punya kompetensi? Sekarang bangunlah network dengan orang-orang yang punya kompetensi. Jadi kemampuan ini harus diasah. Lalu C ketiga adalah konsisten dan komitmen, bukan komat-kamit kalau yang sering bilang. Jadi konsisten membangun startup pasti ada challenge-nya, begitu Pak Nggih. Bagaimana kalau sudah ada produknya dipasarkan kemana? Nah, nanti kalian harus belajar tentang 3 cara diferensiasi. Nah, ini yang penting. Nanti kalau mau belajar tentang 3 cara diferensiasi, kami bisa share materi ini ke kalian semua, sehingga tidak hanya berbicara, oh ini produk harus ada diferensiasinya. Kita memiliki 3 cara yang tepat yang kalian bisa kuasai nantinya gitu. Kan ada C-nya, ada tambah satu lagi. Ditambah lagi nih. Apa itu? Community, networkingnya ya. Komunitasnya. Ya, komunitasnya. Satu wadah community tadi. Betul. Corporate itu ya, corporatisasinya. Ya. Tidak hanya 3C. 3C tambah 1 jadi 4C. Mungkin kamu punya ide lain tambah 5C. Silahkan ya. Yang penting kalian ada ide kreatif sehingga tidak hanya bengong di rumah. Nah, ini kan nanti mentalnya akan jadi pesimis, negatif, dan ya imun sistem lemah, jadi mudah terserang juga. Oke. Kemudian kalau menurut Bapak Niki, apa saja keuntungan bagi anak muda jika memiliki usaha buat dirinya sendiri, khususnya di Bali nih? Karena masih banyak anak muda tuh berpikir mau cari kerja, kemudian dia tuh takut coba bisnis, Pak. Takut memulai sesuatu usaha. Kira-kira menurut Bapak gimana pandangan Bapak mungkin? Artinya begini, segala sesuatu yang harus kita lakukan pasti ada baik buruk. Betul. Pasti ada tantangannya, pasti ada kendalanya. Tanpa kita melakukan pasti kan tidak tahu. Jangan kadang-kadang sering sekali orang manakala sebagai seorang mungkin sebagai entrepreneur, dia terlalu banyak pertimbangan. Pertimbangannya jangan-jangan usaha yang buat saya ini gagal. Yang kedua, kesulitan saya kemana cari modal. Yang ketiga, pasarnya di mana? Sebenarnya ini yang jadi kendala mereka. Jadi sebaiknya lebih baik kita lakukan dulu. Action sambil kita berjalan, kita memperbaiki kelemahan-kelemahan kita, apa kekurangan-kekurangan itu kita lakukan. Jadi kalau kita lihat di perusahaan namanya R&D, Research and Development. Tanpa melalui R&D kita tidak akan tahu apa yang harus lakukan lebih dulu. Jadi kita akan tahu. Nah, tanpa kita memulai, kapanpun kita akan tidak bisa. Dengan kita rasa ketakutan, sebaiknya dimulailah dulu. Masalah gagal atau berhasilnya itu belakangan. Artinya, mari kalaupun gagal, mari belajar dari kegagalan itu untuk mengarah ke kemajuan. Karena itu suatu pengalaman gitu kan, suatu pengalaman. Ilmu katakanlah soko guru kita, untuk kita menuju ke arah maju. Tanpa dilakukan dengan kegagalan, orang tidak akan bisa maju. Pasti akan ada gagalnya untuk menuju ke arah kemajuan. Nah, saya angkat bisanya yang tadi Bapak bilang. Kemarin Tiang udah sampaikan bahwa bisa itu sebuah singkatan, Pak. Kita buat B itu adalah belief, bangkit, ya. B itu bangkit. Jadi bagaimana kalian nih bangkit dulu deh, bangun dulu rasa ingin tahu, kemudian optimisme itu dibangkitkan bersama seluruh teman-teman yang ada. Dari mana kita mulai? Dari diri sendiri, di keluarga kita, baru di lingkungan masyarakat dan seterusnya. Bangkit dulu, ya. I-nya adalah imajinasi. Buatlah sebuah visi yang jauh ke depan terhadap bagaimana kalau kita berbicara dari sisi bisnis, Pak. Apa nih yang akan terjadi 5 tahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang. Belajar membuat sebuah visi yang lebih jauh. Itu yang saya sebut sebagai I-nya, Pak, imajinasi. Lalu yang ketiga, kalau sudah dapat visinya, kemudian imajinasinya udah kuat, baru kita berpikir tentang strategi. Nah, gimana strategi apa yang kita lakukan? Termasuk segmentasinya, target pasarnya, positioning. Nah, itu kita bicara di strateginya. Lalu yang terakhir baru kita akan berbicara tentang action. Action dulu tadi udah disampaikan. Pokoknya just do it. Lakukan aja dulu. Nanti proses belajarnya kan ada di sana, Pak. Disitulah kita perlu seorang coach, seorang pendampingan. Bagaimana bisa Anda selalu on the track. Karena kalau Tiang lihat ada sebagian anak muda nih dia tidak punya C kedua tadi kompetensi, tapi cuma karena ngelihat temennya sukses lalu pengen sukses. Misalnya temennya di online nih, dia bisa jualan banyak, tiba-tiba dia pingin, padahal dia nggak tahu buat temennya itu berjuang, melewati kegagalan, kan gitu. Nah, ini anak muda kalian semua, bukan berarti kalian tidak boleh ngikutin jalur teman kalian sukses. Tapi yang terpenting adalah
coba dicek apa yang sudah disiapkan oleh teman-teman kalian. Mungkin ketika kalian tidur, teman kalian masih kerja keras. Nah, bedanya di situ aja. Ada tambah lagi satu. Ada tambah lagi. Mimpi. Nah, mimpi. Itu harus ikut. Bagaimana mimpi kita ke depan? Kita bermimpi, saya ingin menjadi seorang yang sukses. Betul. Ingin menjadi yang berhasil. Harus ada mimpi dulu. Ya mimpinya kita wujudkan dalam satu usaha. Betul. Nah, itu tambahan dari Pak Kadis bahwa karena beliau sudah banyak memberikan inspirasi, motivasi juga dan mengingatkan pastinya tidak hanya generasi muda, semua kalangan nih karena partisipatori masyarakat ini penting sekarang karena nggak bisa. Kalau saya pikir pemerintah hanya adalah fasilitator nih. Saja. Bagaimana sekarang peran aktif gitu dah. Dan saya ajak nih semua anak muda di Bali khususnya, ayo mulai bisa bangkit, imajinasi, strategi dan action. Jadilah pengusaha yang bisa menciptakan lapangan kerja di sini. Bukan lagi sibuk mencari kerja, bukan lagi kalian kuliah lulus mau kerja. Nah sekarang sambil kuliah sudah jadi pengusaha, tamat jadi miliarder. Nah itu baru keren. Ya itu lagi baru keren ya. Jadi from nothing to something and then amazing. Anda mungkin bukan orang siapa-siapa sekarang, tapi begitu melakukan something, and then Anda akan menjadi amazing. Semua orang akan lihat, oh ini ada pengusaha sukses dari Bali, siapa ya? Tapi kalau sudah sukses, pinter-pinterlah melakukan financial management. Nah, karena nanti penyakitnya di sana. Salah financial managementnya jebol lagi, karena banyak kita yang lihat fasenya, Pak. Kita niki kan kalau bisnis pasti begini dengan kurvanya, kan pinjaman apa pasti turun. Begitu naik ke garis niki, banyak orang sudah pesta, sudah beli mobil mewah, sudah beli macam-macam. Padahal niki belum dapat profit, baru ke garis niki mantan. Harusnya kan di situ dulu. Terlalu cepat euforia. Iya betul, ya. Jadi rancanglah bisnis kalian yang tepat dengan menggunakan sistem manajemen finansial yang baik. Oke. Pertanyaan berikutnya Pak, apakah ada program khusus untuk memicu anak muda di Bali agar mau membuka usaha Pak di tanahnya sendiri di Bali ini? Sebenarnya hal ini sudah kita lakukan. Sudah dilakukan ya? Koperasi dan UKM Provinsi Bali. Jadi bagaimana kita mengajak kalangan milenial, anak-anak muda kita. Misalnya contoh membuat kedai kopi. Kedai kopi. Misalnya yang dilakukan oleh mereka sementara ini kan hampir anak-anak muda kan suka minum kopi nih kan. Jadi minum kopi, membuat kedai kopi bersama kawan-kawan dengan katakanlah tenda yang sekecilnya tapi tidak mengganggu. Betul. Nanti selain yang mereka bentuk, maka nanti ada modal kerja. Modal kerjanya itu bisa kita fasilitasi berupa kredit usaha rakyat itu yang diberikan oleh perbankan tanpa jaminan, tidak ada agunan di situ. Oh, tuh. Sedangkan bunganya sangat murah, itu bunganya adalah 6% menurun. Itu syaratnya itu tadi dengan nomor induk KTP, nomor induk kependudukan. Kita bisa ada sepanjang anak-anak muda tidak punya utang kok dia. Yang kedua juga melalui dana penguatan modal masyarakat yang akan diberikan oleh pemerintah Bali. Oh, ada dana penguatan. Ini ada kalau dia bentuknya koperasi tadi saya bilang dia diberikan hanya bunganya 4% menurun per tahun dengan diberikan modal kerja itu 500 juta. Maksimal Pak ya? Iya, maksimal 500 juta. Kemudian untuk usaha mikro kecil itu diberikan pinjaman 25 juta tanpa anggunan dengan bunga 6% menurun. Ya. Kemudian ada juga program-program yang namanya ultra mikro. Ultra mikro itu artinya diberikan kepada para pemula UMKM itu diberikan 10 juta tanpa dikenakan bunga. Wah. Itu. Nah, inilah sekarang sebenarnya programnya cukup banyak. Hanya karena anak muda ini jarang mau mencari informasi yang tidak mau tahu. Iya, tidak mau tahu. Ya dia terlalu cepat pasrahkan diri, padahal masih bisa dilakukan dalam situasi seperti ini. Banyak yang bisa dilakukan, banyak yang bisa dikerjakan, yang bisa memberikan penghasilan maupun pendapatan bagi anak-anak muda atau kalangan milenial. Nah, proses daftarnya gimana Pak? Sebenarnya itu kalau dia kudu silakan datang ke perbankan, apakah itu BRI, apakah itu BPD, karena uang pemerintah sudah dititipkan di sana. Nah, sekarang momentum inilah kita pergunakan dalam suasana pandemi COVID-19, bagaimana ayo kita bangkit untuk membuat suatu usaha yang nanti betul-betul memberikan penghasilan pendapatan bagi anak muda. Berarti anak muda di Bali datang ke bank,
Lalu yang dia sampaikan di bank nanti Pak kira-kira? Permohonan untuk mengajukan kredit usaha. Kredit usaha. Dan dia harus sudah nyiapin usahanya ya? Ya, apa rencana mau dibuatkan itu dia harus buat bisnis proposal. Dia bisa menyampaikan secara lisan aja. Secara lisan. Oh, tuh gampang lagi tuh. Pak, saya ingin membuat yang sangat mudah kedai kopi misalnya dengan pakai mobile bisa saya jualan di sini. Nah, kalau kawan-kawan anak muda, kalau saya sering juga traveling jalan-jalan. Banyak sekali anak-anak muda di daerah Pulau Jawa. Kalau kita lihat dari jalurnya Surabaya ke Ketapang, itu di pom bensin itu mereka yang jualan anak muda. Dia menggunakan tempat kontainer bekas, dia desain untuk membuat kedai kopi di situ karena seringkali di pompa bensin itu banyak orang beristirahat. Betul. Sambil mengisi bahan bakar, dia istirahat, disitulah makan untuk minum kopi. Ya, setuju. Memanfaatkan ini. Nah, karena sekarang kita kan itu. Ini yang dilakukan oleh anak muda yang saya tahu di Pulau Jawa. Oke. Berarti ini satu informasi yang bagus ya buat kalian semua. Nah, yang nonton Mantra Hati ini silakan komen kalau kalian mau segera membuat sebuah bisnis. Nah, tinggal sekarang melirik potensi mana yang ingin kalian ambil nih. Misalnya kalau tadi Pak Kadis cerita di Surabaya ke Ketapang. Nah, sekarang yang masih menggeliat apa di Bali. Jadi teman-teman kita umat sedharma masih ini ke teatro misalnya sembahyang. Nah, sekarang kalau ada odalan, ada pura-pura, kalian standby aja di sana buat sebuah usaha. Dan kalau dirangkum di Bali ini kan masih terus ada piodalan di pura Pak Nggih. Jadi kalian bisa nih sebuah ide nih, nanti kalian kembangin sebuah ide. Jadi disitulah membuat konsep menjual apa, minuman atau apapun yang bersifat kuliner atau food yang hanya orang sekarang bisa. Belum bisa karena ada pembatasan cara-cara ritual tidak boleh berdoa. Oh iya benar. Jadi tidak diberikan sementara. Artinya begini Pak, kalau Tiang sampaikan. Itu idenya kan idenya. Nanti kalau sudah kembali normal jadi sudah tidak ada pembatasan, inilah ide-ide bahwa kalian bisa sukses membangun usaha di tanah Bali sendiri. Supaya nanti tidak hanya berpikir aja, wah ini saya nggak bisa sukses. Sebenarnya jalan sukses ada. Apalagi tadi udah disampaikan bahwa cukup datang ke bank. Usia berapa Pak ya? Saya ber-KTP, sudah punya KTP. Sudah punya KTP. Jadi pinjamannya mulai 10 juta sampai 500 juta. Sampai yang 50 juta tanpa anggunan. Yang 10-50 tanpa anggunan, gitu ya. Luar biasa sekali ini. Jadi yang nonton acara ini, ayo segera pikirkan apa yang harus kalian bisa ciptakan ini. Nah, saya titip pesan nih. Jadi jangan sampai mental fokus kalian, mindset kalian itu lemah. Maksudnya begini Pak, kadang Tiang menjumpai anak muda. Jadi udah modal ada, dulu keluhannya modal nggak ada. Nah sekarang modal dikasih, dia nggak tahu caranya. Nah sebenarnya kalian tuh lagi bermasalah gitu. Jadi selaraskan diri kalian, belajarlah sama orang-orang yang bisa mendukung sukses kalian. Teman-teman yang bisa mendukung karir kemajuan kalian, nah itu berdiskusilah sama mereka. Tadi Pak Kade sudah menyampaikan berikutnya community harus ada komunitas supaya kalau kalian mau bangun ide itu ada yang dukung gitu. Jangan sampai bangun ide lalu teman bilang kayak wah nih sengidang masan gini, akhirnya kalian juga akan ikut terpuruk. Artinya begini, ajak teman-teman yang mau berbuat, mau mengerjakan hal itu. Bersinergilah dengan komunitas orang-orang yang seperti ini gitu. Kalau kalian bergaul sama orang yang lemah kelemahannya akan juga muncul gitu. Jadi bangkit bisa. Contoh misalnya sekarang. Nanti Pak. Ini kan sekarang shortcut kan sudah dibuka. Shortcut antara Denpasar, Bedugul, nanti kan pemerintah akan membuat semacam rest area. Nah, rest area ini bisa dimanfaatkan oleh anak-anak muda. Apakah menjual kopi di sana misalnya, penghangat tubuh misalnya, itulah minuman untuk penghangat. Herbal drink gitu ya. Dengan pakai mobil kan. Bisa, banyak sekali idenya. Banyak bisa dilakukan. Oke. Jadi tolong buat kalian semua berhenti budaya mengeluh, berhenti budaya menyalahkan, mulailah belajar menemukan apa yang bisa kalian kembangkan di situasi saat ini. Karena kita akan berbicara di konten dan konteks yang tepat. Karena sukses orang-orang sebelum pandemi dengan sekarang ini pasti akan berbeda. Strategi mereka, cara mereka. Jadi kalian harus belajar mengeksplor untuk bisa menemukan hal yang tepat. Artinya begini, kalau kita tahu, katakan sering Pak, dari 10 jalan yang tertutup, pasti ada satu jalan. Ada satu, pasti ada. Artinya sering kan kita, pasti ada jalan terbuka, ada solusi bagi kita untuk mencari jalan keluar bagaimana. Pasti jalan keluarnya ada.
Betul, asalkan kalian benar-benar mau berbuat dan punya komunitas yang memang saling memberdayakan. Dan komitmen kan tadi komitmen satu lagi. Jangan komitmen. Komitmen bagaimana komitmen dari anak muda usaha ini tadi. Jadi kan ada 3C, 4C, 5C dan komitmen. Nah, tuh. Enak kalau bicara sama ahli, jadi bisa nambah gitu kan. Nah, sering-sering nonton di acara seperti ini supaya kalian bisa mendapatkan wawasan lagi. Dan setelah itu adalah action. Tadi saya bilang bisa. Yang A terakhir adalah action. Baik, yang lanjut Pak mau bertanya, bagaimana dinasnya Bapak saat ini mendukung pertumbuhan koperasi misalnya UKM yang ada di Bali secara umum Bapak nanti yang sudah digerakkan. Nah, ini saya mau supaya anak muda ini dengar semua. Artinya begini, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali telah melakukan berbagai upaya dalam rangka membantu para pelaku usaha mikro kecil menengah. Nah, kehadiran pemerintah di dalam suasana pandemi sangat diperlukan. Betul. Dan itu sudah kita lakukan tadi melalui program-program pemerintah yang terkait dengan skema kebijakan ekonomi maupun usaha. Saat ini sebenarnya pemerintah Provinsi Bali sudah banyak juga memberikan pemberian bantuan stimulus kepada koperasi, kemudian kepada usaha mikro kecil menengah, industri kecil menengah, dan sektor informal. Bahkan kami kemarin melalui kebijakan Bapak Gubernur, kami sudah memberikan bantuan kepada koperasi baik binaan provinsi maupun binaan kabupaten dengan alokasi anggaran kurang lebih 78,12 miliar. Wow, banyak. Itu diperuntukkan untuk 4.004 koperasi. 4.000? 4 koperasi. Wow. Di mana kalau dia koperasi binaan provinsi diberikan 30 juta per koperasi. Per koperasi. Binaan kabupaten diberikan 10 juta. Bantuan ini adalah diharapkan para pegawai koperasi itu tidak diberhentikan oleh pengurusnya. Tidak pemerintah itu sebagai biaya operasional daripada koperasi. Kan koperasi tetap bisa berusaha. Kan begitu juga. Apakah untuk bayar menggaji karyawannya, apakah bayar listrik, apakah bayar air, dan sebagainya. Nah, kemudian di sektor pelaku usaha mikro kecil menengah juga memberikan sektor ekonomi untuk kelangsungan hidupnya. Kelangsungan hidup. Itu diberikan 1.800.000 per UMKM dengan waktu selama 3 bulan. Artinya setiap bulan diberikan 600.000 selama 3 bulan. Jadi mendapatkan 1.800.000. Oh, berarti program Niki dari dinas ini ya? Iya. Ini sudah jalan, sudah terrealisasi. Karena masyarakat cuma tahu dapat bantuan 600 kayak ternyata dari sini ya. Dari sini. Misalnya kita berikan kurang lebih hampir kalau koperasi tadi 43 ya. Kalau yang UMKM diberikan 78,12 itu untuk 3.400 UMKM yang tersebar di 9 kabupaten kota. Ini yang jadi program pemerintah. Ini tadi sekarang ada namanya bantuan produksi usaha mikro tadi yang besarnya 2,4 juta rupiah per UMKM. Ini sampai diberikan batas waktu permohonan sampai dengan 23 November 2020. Inilah tadi saya juga berpesan kepada kalangan anak muda, adik-adik saya dari milenial. Mari kita membentuk dalam satu komunitas tadi dengan punya komitmen, apakah itu nanti bentuk koperasi, itu secara nanti kami akan lebih mudah memberikan bantuan untuk modal kerja bagi pekerjanya. Sekarang istilahnya modal kerja itu di urutan terakhir, Pak. Yang penting komitmennya dulu, komitmen dia untuk melakukan usaha. Itu yang dulu. Ini yang kita lakukan. Jadi ini menggugah anak muda atau kalangan milenial. Betul. Ya, anak muda sekalian dimanapun berada, khususnya di Bali. Jadi ternyata program pemerintah Provinsi Bali sudah sangat banyak memberikan support dukungan kepada masyarakatnya. Namun jika kalian tidak bisa melihat sisi-sisi baik, positif dan memberdayakan yang sudah dilakukan pemerintah provinsi kita, maka kalian akan selalu lebih fokus mengenyam berita-berita yang negatif, berita-berita hoax yang tidak memberdayakan. Nah, mulai sekarang lakukan filterisasi informasi yang baik, jangan sampai kalian mudah terprovokasi. Padahal karena itu satu, menurut saya kalian sendiri yang tidak mau tahu apa yang dilakukan pemerintah kita. Yang kedua, kalian itu tidak berpartisipasi ya terhadap apa yang sedang dilakukan. Jadi mulai sekarang dua sisi kalau terlihat baik antara pemerintah dan masyarakat sama-sama melakukan program yang namanya KIS,
KIS, K-nya adalah komunikasi kembali lagi, I-nya adalah integrasi, dan S-nya adalah secara sistematis. Jadi siapa yang bisa menjadi memperpanjang informasi ini? Ya kalian dari anak muda milenial yang ada di Bali ini bisa menjadi penyambung lidah dari pemerintah. Dan pesan saya nih, ya kita sudah banyak kalau di Bali kan sering disampaikan Pak Kadis nih, mulat sarire. Itu kalau menurut kalian itu terlalu ribet atau terlalu susah bahasa itu, yang paling simpel gini deh. Kalau kamu mau maju, berubah, bertumbuh, ya bertumbuhlah dari dalam diri kamu, dan kita ada di Bali. Ayo bangun Bali dengan kemampuan kalian semua. Jadi berhenti untuk mencari-cari kesalahan. Oh, tapi kan coach itu demokrasi. Ya, demokrasi kalau menurut saya setiap zamannya punya caranya masing-masing. Zaman yang dulu sudah berbeda dengan zaman yang sekarang. Jadi please deh anak muda milenial khususnya di Bali, mari kita bangkit ya. Bisa tadi bangkit, imajinasi, strategi, dan action. Baik, kita akan lanjutkan lagi. Untuk tambahan? Ya, itu tadi eranya udah baru sekarang. Eranya baru. Dengan sebelum pandemi. Nah, itu yang harus menjadi catatan khusus bahwa apa yang harus kita lakukan betul-betul harus sesuai dengan kondisi saat ini. Oke, kita akan sambung podcast video ini di sesi 2.